Yang demikian itu adalah menurut derajat pemahaman dan pemeriksaannya. Dan sebahagian arifin yang tadi mengatakan pula, aku tempatkan diriku sebagai orang-orang mengambil upah. Maka sesungguhnya aku bekerja harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Kelima, pemahaman, yaitu memperoleh penjelasan dari tiap-tiap ayat akan apa yang layak baginya. Karena Al-Quran itu melengkapi penyebutan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, penyebutan afal perbuatan-perbuatannya, penyebutan hal ihwal nabi-nabi dan penyebutan hal ihwal orang-orang yang mendustakan mereka serta bagaimana mereka itu binasa, penyebutan segala suruhan dan larangannya, penyebutan sorga dan neraka. Adapun sifat-sifat Allah yang maha mulia dan maha besar, yaitu seperti firman-Nya, tiada sesuatu pun serupa dengan Dia dan Dia mendengar dan melihat dengan terang. S42 Asy-Syura ayat 11. Dan seperti firman-Nya, Dia itu Raja, Maha Suci, Pembawa keselamatan, Pemelihara keamanan, Penjaga segala sesuatu, Maha Kuasa, Maha Perkasa dan Maha Besar. S59 Al-Hasr ayat 23. Maka hendaklah diperhatikan arti nama-nama dan sifat-sifat ini, supaya terbukalah segala rahasianya, yang dibukakan oleh segala pengertian yang tertanam, yang tidak akan terbuka kecuali bagi orang-orang yang mendapat taufik. Dan kepada itulah ditunjukkan oleh Ali dengan ucapannya, tiada dirahasiakan kepadaku oleh Rasulullah sesuatu yang disembunyikannya dari manusia lain, melainkan didatangkan oleh Allah yang maha mulia dan maha besar seorang hamba yang memahami kitabnya. Maka hendaklah ia bersungguh-sungguh menuntut pemahaman itu. Berkata Ibnu Mas'ud, barang siapa bermaksud ilmu pengetahuan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian, maka hendaklah ia membahas pengertian Al-Quran. Dan yang terbesar dari ilmu pengetahuan Al-Quran, ialah di bawah nama-nama Allah yang maha mulia dan maha besar dan sifat-sifatnya. Karena tiada diketahui oleh kebanyakan makhluk daripadanya, kecuali beberapa perkara yang layak dengan pemahaman mereka dan tidak akan diperoleh mereka sampai sedalam-dalamnya. Adapun afal perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, maka seperti disebutkannya kejadian langit bumi dan lainnya. Maka hendaklah dipahami oleh pembaca dari perbuatan-perbuatannya itu akan sifat-sifat Allah Ta'ala dan keagungannya. Karena perbuatan itu menunjukkan kepada pembuat fa'il, maka ditunjukkan oleh keagungan perbuatan kepada keagungan pembuatnya. Maka sewajarnyalah dipersaksikan pada perbuatan akan pembuat, tidak perbuatan. Maka barang siapa mengenal kebenaran, niscaya melihat yang demikian pada tiap-tiap sesuatu. Karena tiap-tiap sesuatu itu adalah daripadanya, kepadanya, dengan dia dan untuk dia. Maka dialah semua, menurut yang sebenarnya. Dan barang siapa tiada melihat yang demikian, pada tiap-tiap sesuatu yang dilihatnya, maka seolah-olah ia tiada mengenalnya. Dan barang siapa mengenalnya, niscaya mengenal, bahwa tiap-tiap sesuatu selain Allah itu salah dan tiap-tiap sesuatu itu binasa, selain wajahnya. Bukan sesuatu itu akan salah dalam keadaan yang kedua nanti, hari kiamat, tetapi sekarang juga salah, kalau dipandang kepada dirinya dari segi diri itu sendiri. Kecuali, dipandang adanya wujudnya sesuatu itu, dari segi adanya dengan sebab Allah yang maha mulia dan maha besar dan dengan kudrah kuasa-Nya. Maka adanya itu dengan jalan ikutan tabiah dan adalah salah semata-mata bila dengan jalan berdiri sendiri istiqlal. Ini adalah langkah pertama dari langkah-langkah pokok-pokok ilmu diminta untuk mengetahuinya saja. Karena itu,
Seyogialah apabila pembaca itu membaca firman Allah Ta'ala, adakah kamu perhatikan apa yang kamu tanam? S56 Al-Waqiah ayat 63. Tiadakah kamu perhatikan air mani yang kamu tumpahkan? S56 Al-Waqiah ayat 58. Adakah kamu perhatikan air yang kamu minum? S56 Al-Waqiah ayat 68. Adakah kamu perhatikan api yang kamu nyalakan? S56 Al-Waqiah ayat 71. Lalu tidak memendekkan pandangannya kepada air, api, tanaman dan mani saja, tetapi memperhatikan tentang mani itu, yaitu setitik air anyir yang serupa segala bahagiannya. Kemudian ia melihat tentang bagaimana terbaginya kepada daging, tulang, urat dan saraf, dan bagaimana pembentukan anggota-anggotanya dengan bermacam-macam bentuk, dari kepala, tangan, kaki, paru, jantung dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang zahir padanya, dari sifat keadaan mulia, dari pendengaran, penglihatan, akal pikiran dan lain-lain. Kemudian kepada apa yang zahir padanya, dari sifat keadaan tercela, dari kemarahan, hawa nafsu, takabur, kebodohan, berdusta dan pertengkaran seperti firman Allah Ta'ala. Apakah manusia itu tidak melihat bahwa kami menjadikannya dari air mani? Tetapi, lihatlah, dia telah menjadi musuh terang-terangan. S36 Yasin ayat 77. Maka diperhatikan segala keajaiban ini, supaya dapat mendaki kepada yang ajaibul ajaib, yaitu sifat yang terbit daripadanya segala keajaiban ini. Maka senantiasalah ia memandang kepada ciptaan, lalu ia melihat akan pencipta. Adapun hal ihwal nabi-nabi maka apabila mendengar hal ihwal nabi-nabi, bahwa bagaimana mereka itu didustakan, dipukul dan dibunuh sebahagian mereka, lalu hendaklah dipahami daripadanya akan sifat tidak memerlukan sifat istighna, bagi Allah yang maha mulia dan maha besar, kepada rasul-rasul, utusan-utusan, dan umat yang diutuskan rasul-rasul itu kepadanya. Dan kalau binasalah mereka itu semuanya, niscaya tidaklah membekaskan sesuatu dalam kerajaannya. Dan apabila mendengar bahwa rasul-rasul itu memperoleh pertolongan pada akhir pekerjaannya, maka hendaklah dipahami akan kudrah kuasa Allah yang maha mulia dan maha besar dan kemauannya untuk menolong kebenaran. Adapun hal ihwal orang-orang yang mendustakan, seperti Ad, Samud dan yang berlaku atas mereka, maka hendaklah dipahami daripadanya akan perasaan takut dari kekuasaan dan pembalasan Allah. Hendaklah keuntungannya dari yang demikian itu mengambil ibarat pada dirinya sendiri. Dan kalau lengah bertindak di luar kesopanan dan tertipu dengan tertangguhnya pembalasan, maka kadang-kadang pembalasan itu akan diperoleh dan terdapat dengan segera. Begitu pula, apabila mendengar keadaan sorga, neraka dan yang lain-lain yang tersebut dalam Al-Quran, maka tidaklah mungkin mendalami apa yang dipahamkan daripadanya. Karena yang demikian itu, tak ada kesudahan baginya. Hanya bagi masing-masing hamba memperoleh sekedar bahagiannya daripadanya. Maka tidak adalah yang basah dan yang kering, melainkan semuanya itu ada di dalam kitab yang menjelaskan. Katakan, kalau kiranya lautan menjadi tinta untuk menuliskan perkataan Tuhanku, niscaya lautan itu menjadi kering sebelum habis perkataan Tuhanku dituliskan, biarpun kami datangkan sebanyak itu pula tambahannya. S18 Al-Kahfi ayat 109. Karena itulah, berkata Alira, jikalau aku mau, niscaya dapatlah aku isikan pikulan 70 ekor unta dari penafsiran surat Al-Fatihah saja. Maka maksud daripada apa yang kami sebutkan itu,
ialah memberitahukan jalan pemahaman, supaya terbukalah pintunya. Adapun secara mendalam, maka tak usahlah diharapkan. Orang yang tidak mempunyai pemahaman apa yang di dalam Al-Quran, walaupun dalam tingkatan yang paling rendah, maka termasuklah dia dalam firman Allah Ta'ala, dan di antara mereka itu, ada yang mendengarkan perkataan bacaan engkau, tetapi akhirnya, ketika mereka telah keluar dari tempat engkau, mereka berkata kepada orang-orang yang berpengetahuan, apakah yang dikatakannya sebentar itu? Itulah orang-orang yang ditutup hati mereka oleh Allah. S47 Muhammad ayat 16. Dan cap itu, ialah pencegah-pencegah yang akan kami sebutkan, pada pencegah-pencegah pemahaman. Sesungguhnya ada yang mengatakan, tidaklah murid yang berkehendak itu, seorang murid, sebelum ia memperoleh di dalam Al-Quran, akan apa yang dikehendakinya. Mengenal daripadanya akan kekurangan daripada tambahan dan merasa cukup dengan penghulu daripada budak. Keenam, penyingkiran dari segala pencegah paham. Sesungguhnya kebanyakan manusia tercegah daripada memahami pengertian Al-Quran, karena beberapa sebab dan hijab yang dikembangkan oleh setan pada hati mereka. Lalu menjadi butalah mereka tentang segala keajaiban rahasia Al-Quran. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jikalau tidaklah setan-setan itu mengelilingi hati anak Adam manusia, niscaya mereka melihat kepada alam malakut. Dan segala pengertian Al-Quran adalah sebahagian dari jumlah alam malakut. Dan tiap-tiap yang jauh dari panca indera dan tidak diketahui, selain dengan nur mata hati, nur al-basirah, maka adalah sebahagian dari alam malakut. Yang menghijabkan pemahaman adalah 4. Kesatu, adalah perhatiannya tertuju kepada penyebutan huruf, dengan mengucapkannya menurut pengucapannya, makhrajnya. Penjagaannya ini dipengaruhi oleh setan, yang ditugaskan kepada para pembaca Al-Quran qurra, supaya mengelakkan mereka daripada memahami pengertian-pengertian kalam kata-kata Allah Azza wa Jalla. Maka senantiasalah dibawanya para pembaca itu kepada mengulang-ulangi huruf yang terguris dalam hati mereka, bahwa belum mengucapkannya dari makhrajnya. Orang tadi adalah perhatiannya tertuju kepada makhraj-makhraj huruf. Maka bilakah, kapankah terbuka baginya pengertian? Dan yang amat menertawakan setan, ialah orang yang mentaati kepada seumpama pengacauan ini. Kedua, adalah ia seorang muqallid yang bertaklid sama dengan turut-menurut kepada suatu mazhab, yang didengarnya dengan taklid turut-menurut dan ia membeku kepadanya. Dan tetaplah pada jiwanya kefanatikan ta'assub dengan semata-mata mengikuti yang didengar, tanpa sampai kepadanya dengan mata hati dan penyaksian batin. Maka ini adalah orang yang dikungkung oleh akidahnya, daripada melampauinya. Maka tidaklah mungkin bahwa terguris di hatinya, selain daripada akidahnya keyakinannya. Lalu jadilah perhatiannya terhenti kepada yang didengarinya. Kalau berkilatlah suatu kilat dari jauh dan teranglah kepadanya salah satu dari pengertian-pengertian yang bertentangan dengan yang didengarnya, niscaya dipikulkan ke atas pundaknya oleh setan taklid turut-menurut, seraya setan itu berkata, bagaimana maka terguris itu di hatimu, padahal itu bersalahan dengan akidah bapak-bapakmu. Maka ia melihat bahwa itu adalah tipuan setan, lalu ia menjauhkan diri daripadanya dan menjaga daripada yang menyerupainya. Dan bagi yang seperti ini, telah berkata ulama-ulama sufi, bahwa ilmu itu suatu hijab tertutup. Dimaksudkan mereka dengan ilmu tadi, ialah segala akidah kepercayaan, yang dipegang terus-menerus oleh sebahagian besar manusia, dengan taklid turut-menurut semata-mata.
atau dengan kata-kata perdebatan semata-mata, yang diuraikan oleh orang-orang yang fanatik kepada mazhab-mazhab dan diajarkannya kepada mereka. Adapun ilmu hakiki, yaitu kasyaf terbuka penutup dan musyahadah penyaksian dengan nur basirah terbuka hijab dan penyaksian dengan cahaya mata hati, maka bagaimanakah dia itu hijab tertutup, sedang dia adalah yang dicari terakhir. Taklid turut-menurut itu kadang-kadang adalah salah, maka jadilah dia penghalang, seperti orang yang beritikat keyakinan tentang istiwa bersemayam di atas arasy itu, tetap dan tidak berpindah. Jikalau tergurislah baginya umpamanya tentang Allah yang Maha Suci, bahwa dia itu Maha Suci dari tiap-tiap apa saja yang boleh di atas makhluknya, niscaya tidak memungkinkan oleh ketaklidannya turut-menurut itu, bahwa faham yang demikian menetap pada dirinya. Dan jikalau menetap pada dirinya, niscaya membawa kepada terbuka penutup kedua, ketiga dan terus bersambung. Tetapi bersegeralah ia menolak yang demikian dari gurisan hatinya, karena berlawanan dengan taklidnya yang salah. Dan taklid itu kadang-kadang benar dan juga dia itu pencegah dari faham dan kasyaf. Karena hak yang memberatkan makhluk untuk mempercayainya, mempunyai tingkat-tingkat dan derajat-derajat. Mempunyai pokok yang zahir dan isi yang batin. Dan membekunya tabiat seseorang di atas yang zahir luar, mencegahkannya daripada sampai kepada isi mendalam bagi batin, sebagaimana telah kami sebutkan dahulu, mengenai perbedaan antara ilmu zahir dan ilmu batin dalam kitab kaedah-kaedah itikad keyakinan. Ketiga, adalah dia itu berkekalan di atas dosa atau bersifat dengan takabur atau kena percobaan pada umumnya, mematuhi dengan kecondongan pada dunia. Maka itu adalah sebab kegelapan hati dan berkaratnya. Dan itu adalah seperti najis di atas kaca, lalu mencegah jelasnya kebenaran hak daripada menampak padanya. Dan itu adalah hijab yang terbesar bagi hati. Dan dengan itulah, terhijab kebanyakan orang. Manakala hawa nafsu itu sangat tebal, niscaya pengertian kalam kata-kata adalah sangat terhijab. Dan manakala tipis dari hati, segala beban dunia, niscaya mendekatlah kecemerlangan pengertian padanya. Hati itu adalah seumpama kaca dan nafsu syahwat itu seumpama karat. Segala pengertian Al-Quran adalah seumpama bentuk yang menampak pada kaca. Dan latihan bagi hati dengan melenyapkan nafsu syahwat adalah seumpama menggosok bersih bagi kaca. Dan karena itulah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila diagungkan oleh umatku akan dinar dan dirham, niscaya dicabutkan daripadanya kehebatan Islam. Dan apabila mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, niscaya diharamkan mereka dari keberkatan wahyu. Berkata Al-Fudlail, yani, diharamkan mereka dari memahami Al-Quran. Telah disyaratkan oleh Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, kembali kepada pemahaman dan pengingatan. Berfirman Allah Ta'ala, menjadi pemandangan dan pengajaran bagi setiap hamba yang kembali kepada Tuhan. S50 Ka'af ayat 8. Berfirman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, hanyalah orang yang kembali kepada Tuhan yang dapat menerima pelajaran. S40 Al-Mukmin ayat 13. Berfirman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang berakal dapat mengerti. S13 Ar-Ra'd ayat 19. Maka orang yang memilih tipuan dunia dari nikmat, maka dia tidaklah dari orang-orang yang berakal. Dan karena itulah, tiada terbuka baginya rahasia-rahasia kitab suci. Keempat, dia telah membaca tafsir yang zahir dan berkeyakinan bahwa tak ada pengertian bagi kalimat-kalimat Al-Quran,
selain daripada apa yang diperoleh oleh Nak diterima atau disalin dari Ibnu Abbas, Mujahid dan lain-lain. Dan yang dibalik dari itu adalah penafsiran dengan buah pikiran. Dan barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan buah pikirannya, niscaya tersedialah tempat duduknya dari api neraka. Maka ini juga sebahagian hijab besar. Dan akan kami terangkan pengertian penafsiran dengan buah pikiran pada bab keempat. Dan itu berlawanan dengan perkataan Ali, kecuali diberikan oleh Allah kepada seorang hamba akan pemahaman pada Al-Quran. Dan sesungguhnya, kalau pengertian itu, yaitu, yang zahir, yang dinukilkan saja, niscaya tidaklah terdapat perselisihan manusia padanya. Ketujuh, dari 10 yang disebut pada awal bab ketiga, pengkhususan. Yaitu, dia mengumpamakan, bahwa dialah yang dimaksud dengan tiap-tiap kata yang ditujukan dalam Al-Quran. Kalau ia mendengar amar atau nahi, niscaya diumpamakannya lah bahwa dialah yang dilarang dan yang disuruh. Dan kalau dia mendengar janji nikmat atau janji azab, maka seperti itulah ia menilaikan pada dirinya. Dan kalau ia mendengar cerita kisah orang-orang dahulu dan nabi-nabi, niscaya ia tahu bahwa cerita itu bukanlah yang dimaksudkan. Tetapi yang dimaksudkan adalah untuk diambil menjadi ibarat. Dan hendaklah diambilnya dari cerita yang berlapis-lapis itu akan apa yang diperlukannya. Maka tidak suatu kisah pun di dalam Al-Quran, melainkan pembawaannya bagi sesuatu faedah terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Karena itulah, maka berfirman Allah Ta'ala, yang dapat memperteguh hati engkau. S11 Hud ayat 120. Maka hendaklah diumpamakan oleh seorang hamba, bahwa Allah telah menetapkan hatinya, dengan apa yang diceritakan oleh Allah kepadanya, dari hal ihwal nabi-nabi, kesabaran mereka di atas penganiayaan dan keteguhan mereka pada agama, demi menunggu pertolongan Allah Ta'ala. Bagaimanakah tidak diumpamakan yang demikian? Sedang Al-Quran itu tidaklah diturunkan kepada Rasulullah, karena dia utusan Allah khususnya, tetapi adalah Al-Quran itu obat, petunjuk, rahmat dan nur bagi alam seluruhnya. Dan karena itulah, disuruh oleh Allah Ta'ala manusia seluruhnya, mensyukuri kenikmatan kitab suci itu. Berfirman Allah Ta'ala, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang diturunkannya kepadamu, diantaranya kitab dan kebijaksanaan. Ia mengajari kamu dengan itu. S2 Al-Baqarah ayat 231. Berfirman Allah yang maha mulia dan maha besar, dan sesungguhnya kami turunkan kitab kepadamu yang di dalamnya ada peringatan, pengajaran buat kamu. Tidakkah kamu perhatikan? S21 Al-Anbiya ayat 10. Berfirman Allah Ta'ala, dan kami turunkan kepada engkau pengajaran Al-Quran supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. S16 An-Nahl ayat 44. Firman Allah Ta'ala, begitulah Allah membuat perumpamaan untuk pelajaran bagi manusia. S47 Muhammad ayat 3. Berfirman Allah Ta'ala, dan turutlah pimpinan yang sebaik-baiknya yang telah diturunkan kepada kamu dari Tuhanmu. S39 As-Zumar ayat 55. Berfirman Allah Ta'ala, inilah keterangan yang jelas untuk manusia, pimpinan yang benar dan rahmat bagi kaum yang yakin dalam kepercayaan. S45 Al-Jatsiyah ayat 20. Berfirman Allah Ta'ala, Al-Quran inilah keterangan-keterangan yang jelas untuk manusia, pimpinan kepada kebenaran dan pengajaran untuk orang-orang yang memelihara dirinya dari kejahatan. S3 Ali Imran ayat 138.
Apabila dimaksudkan dengan penghadapan kata kitab kepada seluruh manusia, maka sesungguhnya adalah dimaksudkan kepada masing-masing orang. Maka si pembaca yang seorang itu adalah yang dimaksudkan. Apakah bedanya bagi yang seorang itu dan bagi manusia lain? Maka hendaklah ia mengumpamakan bahwa dialah dimaksudkan. Berfirman Allah Ta'ala, dan diwahyukan kepadaku Al-Quran ini, supaya dengan itu, aku dapat memberi ingat kepada kamu dan kepada siapa yang sampai Al-Quran kepadanya. S6 Al-An'am ayat 19. Berkata Muhammad bin Ka'b Al-Qurdi, barang siapa sampai kepadanya Al-Quran, maka seolah-olah Allah telah berkalam berkata-kata dengan dia. Apabila telah diumpamakan yang demikian, niscaya tidak diperbuatnya pelajaran Al-Quran itu sebagai pekerjaannya. Tetapi dibacanya Al-Quran itu, seperti seorang hamba membaca surat tuannya, yang dituliskan kepadanya untuk diperhatikannya dan dilaksanakannya menurut yang dikehendaki surat itu. Karena itulah, berkata sebahagian ulama, Al-Quran itu adalah risalah-risalah surat-surat yang datang kepada kita dari pihak Tuhan kita, Azza wa Jalla, dengan segala janjinya yang kita tadaburkan di dalam salat. Kita tegak berdiri di atas risalah-risalah itu, pada tempat kesepian di dalam khilwah dan kita laksanakannya pada perbuatan taat dan sunat yang dituruti. Bertanya Malik bin Dinar, apakah yang ditanamkan Al-Quran dalam hatimu, wahai ahli Al-Quran? Sesungguhnya Al-Quran itu adalah musim bunga bagi orang mukmin, sebagaimana hujan rintik-rintik adalah musim bunga bagi bumi. Berkata Qatadah, tiada duduk seseorang dengan Al-Quran ini, melainkan ia bangun daripadanya, dengan ada tambahan atau kekurangan. Berfirman Allah Ta'ala, dia itu menjadi obat dan rahmat untuk orang-orang yang beriman dan itu tiada akan menambah kepada orang-orang yang bersalah, selain dari kerugian saja. S17 Al-Isra, ayat 82. Kedelapan, pembekasan, yaitu membekas kepada hatinya dengan berbagai macam bekas, menurut bermacam-macam ayat yang dibacanya. Maka adalah hal keadaannya menurut masing-masing paham yang ada baginya. Dan terdapatlah hatinya bersifat dengan kedukaan, ketakutan, keharapan dan lainnya. Manakala marifahnya telah sempurna niscaya adalah ketakutan menjadi keadaannya yang terbanyak pada hatinya. Sesungguhnya penyempitan tatlik adalah biasa terdapat pada ayat-ayat Al-Quran. Maka tidak terlihat penyebutan ampunan dan rahmat melainkan disertai dengan syarat-syarat yang sukar bagi seorang yang tahu untuk memperolehnya, seperti firman Allah yang maha mulia dan maha besar, dan sesungguhnya aku maha pengampun. S20 Taha ayat 82. Kemudian, diikutkannya yang demikian itu, dengan 4 syarat, sambungan ayat 82 di atas, bagi orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan perbuatan baik, kemudian ia mengikuti jalan yang benar. Dan firman-Nya, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Selain dari orang-orang yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik dan mewasiatkan, memesankan satu sama lain dengan kebenaran dan mewasiatkan satu sama lain supaya bersabar. S103 Al-Asyr ayat 1, 2, 3. Disebutkan di situ 4 syarat, dan di mana diringkaskan, maka disebutkan 1 syarat saja yang melengkapkan syarat jami, lalu Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan kepada orang lain, berbuat ihsan. Berbuat kebaikan kepada orang lain itu meratai seluruhnya. Dan begitulah orang yang membuka halaman Al-Quran, dari permulaannya sampai kepada penghabisannya dan orang yang memahami demikian.
Maka layaklah kiranya bahwa keadaannya itu bersifat dengan ketakutan dan kedukaan. Karena itulah berkata Al-Hasan, demi Allah, tidaklah pada hari ini seorang hamba yang membaca Al-Quran yang diimaninya melainkan banyaklah kedukaannya, sedikitlah kegembiraannya, banyaklah tangisnya, sedikitlah ketawanya, banyaklah pekerjaan dan perbuatannya, sedikitlah istirahat dan perbuatannya yang sia-sia. Berkata Wuhaib bin Al-Wad, kami melihat pada segala pembicaraan dan pengajaran ini, maka kami tiada mendapati sesuatu yang lebih menghaluskan hati dan menarik kedukaan, daripada membaca Al-Quran, memahami dan mentadaburkannya, memahamkannya. Maka membekaslah hamba dengan tilawah itu, bahwa ia bersifat dengan perihal ayat yang dibacakan. Ketika membaca ayat waid, ayat yang mengandung ancaman azab dan pengikatan ampunan dengan syarat-syarat, yang lemah dia dari ketakutannya, seakan-akan ia hampir meninggal dunia. Dan ketika membaca ayat yang melapangkan dan janji ampunan, ia bergembira, seolah-olah ia terbang dari kegembiraan. Ketika menyebut Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, lalu tertunduklah ia menekuk kepala, karena merendahkan diri bagi keagungannya dan merasakan kebesarannya. Ketika disebutkan oleh orang-orang kafir akan apa yang mustahil bagi Allah yang maha mulia dan maha besar, seperti disebutkan mereka bahwa Allah yang maha mulia dan maha besar mempunyai anak dan teman hidup, lalu suaranya merendah dan batinnya hancur, karena malu dari kejinya perkataan orang-orang kafir itu. Dan ketika disifatkan sorga, lalu menggeraklah batinnya karena rindu kepadanya. Dan ketika disifatkan neraka, lalu gemetarlah sendi-sendinya, karena takut daripadanya. Tatkala Rasulullah bersabda kepada Ibnu Mas'ud, bacalah kepadaku, maka Ibnu Mas'ud bercerita, lalu aku mulai dengan surat An-Nisa. Tatkala sampai kepada ayat, bagaimanakah ketika kami datangkan kepada tiap umat seorang saksi dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini, aku melihat kedua matanya berlinang air mata, seraya mengatakan kepadaku, cukuplah sekian sekarang. Itu adalah karena dengan mempersaksikan keadaan yang demikian mempengaruhi keseluruhan isi jiwanya. Dan ada dalam golongan orang-orang yang takut, al-khaifin, orang yang jatuh tersungkur kepitaman pada ayat-ayat yang mengandung ancaman azab. Dan di antara mereka, ada yang terus meninggal waktu mendengar ayat-ayat itu. Hal-hal yang seperti ini membuat si pembaca itu di luar daripada dia sebagai menceritakan saja kalam berkata-kata Allah Ta'ala. Apabila ia membaca, sesungguhnya aku takut akan kena siksaan hari yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku. S6 Al-An'am ayat 15. Dan tidaklah dia itu takut bila dia hanya membaca saja. Dan apabila ia membaca S60 Al-Mumtahanah ayat 4, kepada engkau kami bertawakal dan kepada engkau kami kembali dan kepada engkau juga kesudahannya, dan tak adalah keadaannya bertawakal dan kembali, maka adalah dia membacakan saja kalam kata-kata Allah Ta'ala. Dan apabila ia membaca S14 Ibrahim ayat 12, dan sesungguhnya kami akan bersabar terhadap perbuatan kamu yang menyakitkan kami, maka hendaklah keadaan si pembaca itu sabar atau bercita-cita atas kesabaran, sehingga ia memperoleh kemanisan tilawah. Kalau tidaklah ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut dan hatinya tidak bulak-balik dengan hal-hal itu, maka adalah keuntungannya dari tilawah itu, ialah menggerakkan lidah serta dengan tegas mengutuk dirinya sendiri. Waktu membaca firman Allah Ta'ala, ingatlah, kutukan Allah itu adalah untuk orang-orang zalim. S11 Hud ayat 18. Pada firman Allah Ta'ala, sangat dibenci Allah,
bahwa kamu ucapkan apa yang tiada kamu perbuat. S61 Ash-Saf ayat 3. Pada firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. S21 Al-Anbiya ayat 1. Pada firman Allah Ta'ala, berpalinglah engkau dari orang-orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata. S53 An-Najm ayat 29. Dan pada firman Allah Ta'ala, siapa yang tiada bertaubat, itulah orang-orang yang zalim. S49 Al-Hujurat ayat 11. Dan ayat-ayat lain sebagainya. Dan termasuklah dia dalam maksud firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, diantaranya ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab, selain dari dongengan. S2 Al-Baqarah ayat 78. Yani, semata-mata tilawah saja. Dan firman Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar, dan banyaklah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya. S12 Yusuf ayat 105. Karena Al-Quran itulah yang menerangkan ayat-ayat itu di langit dan di bumi. Manakala dilaluinya ayat-ayat itu tanpa membekas kepadanya, maka adalah dia itu tidak memperhatikannya. Karena itulah dikatakan, bahwa orang yang tiada bersifat dengan perilaku budi akhlak yang tersebut dalam Al-Quran, maka apabila ia membaca Al-Quran itu, lalu ia dipanggilkan Allah Ta'ala, mengapakah engkau begitu terhadap kalam kata-kataku, dan engkau tidak memperhatikan kepadaku? Tinggalkanlah kalam kata-kataku, bila engkau tidak kembali kepadaku. Seorang pendurhaka apabila membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya, adalah seumpama orang yang mengulang-ulangi membaca surat Raja, pada tiap-tiap hari beberapa kali. Surat itu telah dituliskan kepadanya dalam gedung kerajaan dari raja itu. Si pembaca tadi, bekerja meruntuhkan gedung tersebut dan bertekun mempelajari surat Raja. Kalau sekiranya ia meninggalkan mempelajari surat itu, ketika keadaannya begitu bertentangan, niscaya adalah dia terjauh daripada mempermain-mainkan dan daripada berhak mendapat kutukan. Karena itulah, berkata Yusuf bin Asbat, sesungguhnya aku amat mementingkan tilawah Al-Quran. Apabila aku sebutkan sesuatu di dalam Al-Quran, yang aku takut akan kena kutukan, lalu aku berpaling kepada tasbih dan istighfar. Orang yang berpaling daripada mengamalkan menurut Al-Quran, itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya. Kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil sedikit keuntungan gantinya. Amatlah buruknya apa yang mereka ambil itu. S3 Ali, Imran ayat 187. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, apa yang menjinakkan hatimu dan melembutkan kulitmu. Apabila kamu menyalahinya, maka tidaklah kamu membacanya. Pada sebahagian riwayat tersebut, apabila kamu menyalahinya, maka bangunlah dari Al-Quran itu. Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya orang-orang yang berkata itu, ialah mereka yang ketika disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan dan apabila dibacakan kepadanya keterangan-keterangan Allah, bertambah keimanannya karena itu dan mereka bertawakal kepada Tuhannya. S8 Al-Anfal ayat 2. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik suara manusia dengan Al-Quran, ialah apabila engkau mendengar ia membaca, niscaya engkau melihat ia takut akan Allah Ta'ala. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah terdengar Al-Quran dari seseorang yang lebih merindukan daripada orang yang takut akan Allah yang Maha Mulia dan Maha Besar. Maka Al-Quran,
dimaksudkan untuk menarik segala hal keadaan itu kepada hati dan berbuat dengan dia. Kalau tidak demikian, maka kesulitan pada menggerakkan lidah dengan huruf-hurufnya adalah ringan. Karena itulah berkata sebahagian ahli bacaan Al-Quran, Al-Qur'ah, aku baca Al-Quran di hadapan guruku, kemudian aku kembali untuk membacakan kali kedua, lalu dibentaknya aku seraya berkata, engkau jadikan Al-Quran sebagai suatu perbuatan atasku. Pergilah, bacakanlah karena Allah yang maha mulia dan maha besar. Perhatikanlah dengan apa disuruhnya kamu dan dengan apa dilarangnya kamu. Dengan inilah, para sahabat Ra itu sibuk dalam segala keadaan dan perbuatan.